Rasa tawaran atau hasil negosiasi tersebut tidak menguntungkan Anda atau lebih banyak ruginya di pihak Anda, jangan sungkan untuk mengatakan tidak. Anda tidak perlu merasa tidak enakan atau takut tidak akan mendapatkan proyek selanjutnya. Kelima, jangan terburu-buru. Hal yang penting Waktu dulu kita duduk di bangku sekolah, pernahkah kita merasakan atau berpikir atau sadar bahwa orang yang juara adalah orang itu lagi? Dan pernahkah kita melihat teman kita mungkin dia bermain saham dan dia bisa untung besar, atau bermain properti dia bisa untung besar, atau dia membuka toko usaha retail dan dia juga bisa untung besar? Lalu bagaimana kita dengan bisnis kita dalam menentukan diri kita sendiri dan tim kita? Mari kita simak video berikut ini. Hai, saya Benny Paulotti. Sampai bertemu nanti malam, Finance versus Sales. Waktu dulu kita duduk di bisakah kita menahan kedipan mata selama 1 menit? Mungkin bisa ya. Bagaimana dengan 5 menit? Mungkin masih bisa. Tapi bagaimana dengan 1 jam? Ya, ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menahan kedipan mata selama 1 jam, sebetulnya kita sadar bahwa di badan kita sendiri ada sebuah automasi yang sebenarnya sudah diatur oleh alam itu sendiri. Oleh karena itu, saya mau mengajak teman-teman mengenal lebih lanjut tentang profiling diri kita dan bagaimana kita memilih tim. Berikut testimoninya. Hai semuanya, nama saya Pink Hendra dan saya baru saja mengikuti kegiatan program dari iCommunity dan di mana di hari tersebut saya belajar mengenai profiling dan yang dibawakan oleh Bapak Benny Paulotti, dan itu luar biasa sekali. Dan ada quote yang saya tulis dan saya lihat berulang-ulang dan itu sangat memberikan impact yang dahsyat di kehidupan saya, dan saya yakin ini akan sangat membantu saya dalam membuat kehidupan saya menjauh lebih baik. Dan quote ini adalah, saya bacakan yang verbatim ya. Saya bacakan adalah, malapetaka terjadi ketika apa yang seharusnya terjadi secara alami malah kita kontrol dengan kekuatan kita. Sekali lagi ya, malapetaka terjadi ketika apa yang seharusnya terjadi secara alami malah kita kontrol dengan kekuatan kita. Jika Anda merasa penasaran, ini apa sih? Ikuti kelasnya, yuk. Saya yakin ini akan sangat membantu Anda, dan program ini saya yakin tidak akan membuat Anda kecewa, dan mungkin ini akan menjadi kelas yang paling berharga di kehidupan Anda sekarang dan untuk masa depan. Terima kasih dan sampai ketemu di kelas tersebut. So, tunggu apa lagi? Sampai ketemu nanti malam, Rabu 17 Mei 2023 jam 8 malam ya. Daftarnya di iCommunity.id. Bye! Hai teman-teman, saya Juanda Rovelim, founder dari iCommunity. Sukses untuk acara IBM online nanti malam bersama dengan Bu Evelyn dan Pak Benny. Ya, saya mohon maaf karena saya tidak bisa ikut untuk menghadiri IBM online nanti malam. Ya, karena pada hari ini juga saya akan mengadakan IBM offline dengan teman-teman yang ada di Medan. Nah, saya sangat terkejut ya pada sesi minggu lalu bersama dengan Pak Benny ketika di profiling ternyata angka saya itu angka 3, teman-teman.
Dan ternyata angka 3 itu cocok sekali untuk bersosialisasi, networking, dan marketing. Nah, itu juga mungkin panggilan saya kenapa saya pada tahun lalu membentuk iCommunity. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih ya untuk profiling diri teman-teman sekalian juga, ikuti layanan dari Pak Benny ya, dan jangan lupa juga kalau untuk back office kontak ke Bu Evelyn. Oke, salam sukses dari saya. Bye bye. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Boleh tulis di chat. Baik, 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 baik. Saya percaya semuanya baik. Mantap, baik katanya. Oke. Oke. Ya, teman-teman selamat datang di Community Business Matching ya. Hari ini hari yang spesial dan hari yang berbeda. Dan kita akan membuat rasa iCommunity ini memang berbeda ya. Walaupun business matching, tapi kita akan bubuhkan gitu ya. Sedikit tambah-tambah knowledge gitu ya. Sangat berarti untuk pertumbuhan bisnis kita. Oke, biar waktu kita nanti sharing dengan Pak Benny semakin banyak gitu ya. Aku langsung mulai ya iCommunity Business Matching-nya. Oke, apakah di layar Bapak Ibu sudah aman? Terlihat layarnya saya? Sehat luar biasa. Nice to see you, Coach Jos. Biasa keliling-keliling dunia ini dia ya. Udah bukan keliling kota ya. Udah keliling luar negeri nih, Coach Jos nih. Oke. Oke, selamat datang di iCommunity Business Matching. Buat teman-teman yang belum tahu, ya acara ini disupport by iCommunity. Jadi kita sedikit banyak harus menginfokan gitu ya tentang sponsor kita, yaitu welcome. Jangan lupa buat teman-teman yang sudah terdaftar di iCommunity.id untuk konfirmasi kehadiran Anda di website iCommunity. Buat teman-teman yang belum mendaftar di iCommunity, mungkin nanti akan ada tim yang bantu tulis di chat bagaimana cara daftarnya. Tinggal klik linknya, tinggal isi. Bisa pilih yang free aja ya. Kembali lagi, acara ini gratis tapi terbatas gitu ya. Dan seperti komitmen iCommunity Business Matching adalah kita limit sampai 10, tapi kalau nanti ada teman-teman yang masuk juga boleh seperti itu ya, agar lebih maksimal gitu ya perkenalannya. Oke, teman-teman, untuk konfirmasi kehadiran adalah login, kemudian pilih Business Matching, nanti ada jadwal meeting, kemudian ada tampilkan detail, nanti bilang absen gitu ya, atau hadir. Kalau nanti ke depannya teman-teman mau bergabung di iCommunity dan mendapatkan pesan di sebelah kanan berwarna merah, atau dibilang sudah ada bisnis lain, saya kasih tahu bisnis hacknya sedikit ya, maklum karena orang IT jadi pasti ada cara, ada jalan gitu ya. Teman-teman bisa ganti dulu aja jenis kategorinya. Nah setelah itu baru kembalikan lagi sehingga teman-teman bisa tetap join di business matchingnya walaupun sudah penuh. Baik. Nah, buat teman-teman yang mungkin bertanya, apa itu iCommunity? iCommunity memiliki visi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan tagline Share Network, Grow Network. Misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Nah, teman-teman berhubung saya pakai 3 monitor, kalau saya lihat kiri atau lihat kanan, itu mungkin karena saya lagi lihat monitor ya, bukan saya sedang memalingkan mata gitu ya. Baik, tujuan iCommunity adalah mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, dan pastinya membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resource, business matching, dan referral. Ya, seperti yang teman-teman lihat, ini saya bantu untuk show. Jadi untuk iCommunity, setelah teman-teman nanti login, itu pada dasarnya kita itu bisa ya berkenalan dengan teman-teman lainnya, karena di sini kita punya namanya direktur anggota. Kemudian di dalam sini juga ada beberapa info-info, ada one-on-one dan resource-nya, semua itu ada di website iCommunity. Jadi daftar di sini nggak cuma daftar ya, tapi teman-teman bisa mendapatkan benefit dan manfaat yang sangat berguna bagi pertumbuhan bisnisnya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, untuk menyelaraskan, kita juga punya kode etik iCommunity. Kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antara sama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, selamat datang bagi yang pertama kali hadir di iCommunity Business Matching. Nah, kita punya 1 minute pitch, mari berkenalan. Tapi untuk hari ini karena acaranya spesial gitu ya, jadi hanya yang mendaftar di website saja yang boleh ikutan di Business Matching. Sisanya nanti kita akan banyak di bagian sharing saja ya Bapak Ibu. Baik, untuk cara berkenalan ini mudah sekali, yaitu saya, contohnya Evelyn, domisili di Jakarta. Dari Landmark atau Indogo, bidang usaha saya adalah IT Back Office Specialist. Di dalam komunitas ini saya dapat memberikan free 1 jam konsultasi, atau teman-teman kalau cari-cari enlightenment, setelah profiling minggu lalu gitu ya, bahwa saya adalah enlightenment, saya juga siap memberikannya. Kemudian saya juga mengharapkan 3C, kontak, connect, and kolaborasi.
pastinya makin penasaran ya dengan eventnya minggu lalu. Oke, kita akan cek di website ya, siapa yang hari ini mendaftar di website. Oke, ditunggu sebentar. Nah, ini kita bisa lihat ya, saya bisa lihat tanggal 17. Oke, Pak Budianto apakah hadir? Oke, tidak ya. Jika Pak Budianto tidak hadir, apakah Ibu apa Bapak Rindu ini? Ibu Rindu mungkin ya. Ibu Rindu, saya lihat juga namanya tidak ada. Sandi Herigita, oke, tidak ada juga ya. Baik. Karena tidak ada, baik, saya berikan aja 5 orang ya. 5 orang hari ini ya. 5 orang yang hadir dulu sebelum kita masuk ke sharing session untuk memperkenalkan diri sesuai dengan yang ada di slide. Oke, aku berikan dulu ke yang testimoni deh ya, yang udah banyak banget kasih testimoni. Silakan Coach Ping. Halo semuanya, apa kabar? Nama saya Ping Hendra, domisili di Bali sekarang, dan perusahaan saya namanya Network and Connect. Bidang usaha saya adalah coaching, more specifically dalam goal achievement. Jadi saya membantu orang mencapai goals-nya mereka jauh lebih cepat dari mereka kira. Dalam komunitas ini saya akan dapat memberikan tips, trik, dan juga konsultasi jika Anda bingung ya mau ngapain di kehidupan ini, mau mencapai goals tersebut tapi stuck, boleh kontak saya. Dan saya juga mengharapkan bisa belajar banyak dari Bapak Ibu semuanya dan juga belajar dari para business owners dan professionals yang di sini yang sangat sukses, dan saya ingin investasi leher atas. Terima kasih dari teman-teman semuanya. Back to you, Bu Evelyn. Oke, thank you banget Coach Ping. By the way, welcome to Pro Member ya. Today he's just join for the Pro Member. Welcome, welcome. Thank you Coach Ping. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tentang goal setting bisa langsung cari Coach Ping ya. Atau teman-teman yang mungkin yang temannya membutuhkan ya, tetap juga bisa referral ke Coach Ping ya. Tenang, Coach Ping itu punya komisi yang spesial juga. Nggak usah khawatir ya. Thank you banget Coach Ping. Aku mau ke Kak Suliana deh. Udah lama nih, kangen nih, silakan. Oke, terima kasih banyak Kak Evelyn. Salam kenal semuanya. Ini pertama kali saya ikut acara ini. Terima kasih banget, acara ini bermanfaat untuk saya dan juga mungkin untuk teman lainnya. Nama lengkap Suliana, bisa panggil saya Suli, domisili Jakarta, dari Punyaling. Bidang usaha saya itu job portal dan people development. Di dalam komunitas ini, ya saya mungkin bisa memberikan beberapa manfaat dari bisnis Punyaling, yaitu offering untuk pekerjaan, bisnis, dan konseling yang berhubungan dengan mental. Saya juga mengharapkan saya bisa belajar banyak dari teman-teman semuanya yang sudah lebih dahulu terjun di bisnis, baik secara online ataupun offline, dan mungkin kita bisa banyak berkolaborasi ke depannya untuk bisnis yang saling berkembang untuk kita semua. Terima kasih. Oke, thank you banget nih Kak Suli nih. By the way, Kak Suli pernah dengar tentang life profiling nggak? Belum. Belum. Oke. Then very good time ya to come here today. Oke, thank you Kak Suli. Kita masih punya tiga slot ya. Aku ke Erik deh. Pak Erik mau perkenalan atau masih lagi nyetir nanggung Pak? Silakan. Bisa. Halo, salam kenal semua. Tapi sorry ya, nggak bisa ini ya, nggak bisa nyalain webcamnya. Siap. Tapi anyway, perkenalkan saya Erik. Itu dari ahlinya 3D scanning, 3D printing solution provider ya untuk manufaktur. Jadi kalau maksudnya setiap orang pasti punya usaha, punya mesin-mesin. Dan kalau punya mesin-mesin butuh spare part kan. Kadang-kadang spare partnya susah dicari atau nggak spare partnya broken gitu kan. Ya udah partnya sini kasih saya, tak scan, tak print, tak cetak di Indonesia, nanti kalian punya. Nah, itu ujung-ujungnya itu yang saya berusaha bantu. Nah, untuk orang-orang di community ini yang bisa saya bantukan karena saya kuatnya di scanning sama printing, segala hal-hal yang berhubungan dengan 3D printing dan 3D scanning tanyakan ke saya, konsultasikan pada kami. Kita tahu semua dari luar dan dalamnya. Oke, thank you banget Pak Erik ya. Jadi kalau Pak Erik itu bentuknya 3D printing, hari ini yang harusnya bakal banyak banget dibahas sama Pak Beni itu bagaimana memprinting diri kita menjadi yang terbaik versinya dari diri kita gitu ya. Thank you banget Pak Erik. Aku punya slot 2 lagi ya. Coach Jos, mau memperkenalkan diri Coach Jos, sudah lama nih. Oke, selamat malam semua. Halo Bu Evelyn. Sorry belum bisa buka webcam, tapi saya diwakili oleh avatar saya aja ya. Siap. Iya. Oke, selamat malam teman-teman semua, iCommunity, dan saya sedang OTW ini, tapi saya ingin dengar ini hari ini IBM karena menarik sekali topiknya tadi Bu Evelyn ada share ke saya juga. Nama saya Yos Martono, tinggal saya di domisili di Bandung. Dan saya dari perusahaan KK Indonesia di bidang direct selling, terutama di bidang health and beauty. Ya,
Jadi pengalaman saya di dalam bisnis ini sudah dari tahun 99 ya, baru 24 tahun, dan kalau ada teman-teman yang juga ingin sharing ataupun kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang health and beauty, bagaimana kita menjaga kesehatan fisik kita, menjaga kesehatan mental kita maupun kesehatan finansial kita, boleh kita sharing. Ya, karena saya juga ikut komunitas, senang bisa belajar banyak. Seperti malam ini kita akan belajar banyak juga dari acaranya Bu Evelyn dan juga Pak Beni ya. Dan kita banyak berkolaborasi juga untuk bisa saling tukar pengalaman dan tentunya bisa jadi manfaat buat banyak orang juga. Dan saya harapkan di sini semua kita bisa saling kerjasama, kolaborasi, dan saling belajar. Teman-teman sekalian bisa dapat manfaat dari siapapun di iCommunity. Bravo iCommunity dan teman-teman semua, sukses selalu. Terima kasih Bu Evelyn. Oke, thank you banget Coach Yos ya. Jadi tadi kita udah kenalan sama Coach Ping untuk goal setting ya, yang sekarang domisilinya lagi di Bali. Kemudian kita sudah kenalan juga sama Kasuli ya, yang bagian lebih ke mental health, dan baru pertama dengan life profiling ya. Jadi pasti udah penasaran banget gitu kan. Kemudian kita udah dengar dari Coach Yos ya. Coach Yos adalah dari bagian beauty. Bagaimana mungkin nanti kita di bagian business matching bisa mencocokkan itu dari inner beauty-nya, kemudian mungkin dibantu suplemen dari Coach Jos gitu ya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin yang terjadi gitu ya. Kita sudah berkenalan kurang lebih berarti sama 4 orang dengan saya. Maka yang kelima, saya mau beri kesempatan kita masuk langsung ke sharing session ya Bapak Ibu. Nah, di bagian sharing session ini kita refresh dulu dari minggu lalu. Minggu lalu kita bicara tentang 3 business staging level ya Bapak Ibu. Di 3 business staging level kita bicara 5 tahun pertama itu bicara tentang sales omset, 5 tahun berikutnya bicara tentang kontrol kendali, dan 5 tahun berikutnya lagi bicara tentang build autopilot. Kemudian di 5 pilar bisnis kita tahu bahwa bisnis apapun yang kita jalankan per hari ini, anggaplah dia adalah kaki meja, maka dasarnya adalah belief ya Bapak Ibu, kepercayaan. Apakah Bapak Ibu akan percaya bisnis ini berjalan atau tidak? Di atas belief baru keluarlah 4 pilarnya gitu ya. Yang pertama adalah omset, sistem operasional, HR, dan IT. Dan hari ini spesial kita akan bahas bagaimana tim sales dengan tim finansial bisa kita tentukan gitu ya. Nah, lanjutnya apa yang dikerjakan oleh Indogo, we enhancing the customer experience, differentiate experience for different gadget. Jadi buat teman-teman yang punya usaha pengen experience semua back office-nya dari tab, handphone, laptop, itu yang sebetulnya kita kerjakan juga gitu ya. Nah, waktu kita bicara, oke, back office-nya Indogo tuh udah expert banget. Tapi ternyata teman-teman, ini yang saya temukan, tanpa inner management, maka menghambat growth. Maka dari itu hari ini saya undang spesial Pak Beni Palotti dari Business Growth Strategis gitu ya. Udah ada 2 sesi kita sama hari ini untuk membahas lebih lanjut tentang Business Growth Strategis Inner Management Consultant. Ya, jadi Pak Beni ini adalah Business Growth Specialist, Financial Market Expert, dan Inner Management Expert UW Artist, Business Automation Expert with a demonstrated history of working in the food and beverage, labor supply, financial market industry, dan lainnya gitu ya. Dan di Pak Beni juga adalah seorang entrepreneur, socialpreneur, private investor, practitioner hipnoterapi, life coach analyst, inner management coach, founder UW Indonesia, chartered president Lions Club Jakarta Elysium, and former chief business development Light Risk Group gitu ya. Nah, minggu lalu ingat ya teman-teman, kita sudah bicara sedikit tentang apakah pendapatan kita itu selalu konsisten, dan kita sudah bahas ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, mungkin tim Landmark bisa bantu kasih aja linknya di chat ya untuk rekaman minggu lalu, barangkali ada teman-teman yang mau kejar setelah meeting ini. Dan kemudian kita ditanyakan tentang bagaimana universe itu mengatur automation kita gitu ya. Baik. Nah, mungkin aku kasih kesempatan testimoni untuk timku yang udah pernah ikut live profilingnya. Silakan Pak Fatih. Pak Fatihnya adakah? Halo. Oke. Ya, halo, selamat malam Pak. Terima kasih, silakan. Halo semuanya, selamat malam. Senang sekali bisa bertemu rekan-rekan semua malam ini. Oke, baik. Jadi tadi testimoni ya terkait live profiling ya Bu ya? Yes. Oke, baik. Jadi beberapa minggu kemarin memang saya ketemu dengan Pak Beni. Kita meeting secara offline. Jadi kita banyak membahas tentang live profiling. Jadi beliau coba analisa mungkin ya bahasanya, analisa tentang live profiling saya sendiri. Itu tingkat akurasinya memang beliau sebutkan beberapa watak atau sifat dari potensi dari diri saya itu memang akurasinya mencapai 80% ya. Nah, sisanya 20% itu apa? Nah, kalau kata Pak Beni 20%-nya lagi itu harus dilihat dari belakang atau dari sebelumnya itu apakah ada trauma atau apakah ada sesuatu yang terjadi sehingga menciptakan saya yang sekarang ini. Nah, memang dari hasil-hasil live profiling itu cukup akurat dan sangat membantu sebenarnya. Tidak pernah ada kata terlambat untuk kita tahu jati diri kita itu siapa.
Jadi kita jangan pernah lihat umur, saya udah umur sekian atau saya baru umur sekian untuk tahu jati diri kita. Nah, itu jangan pernah ada mindset seperti itu karena kita harus tahu jati diri kita siapa agar kita semakin tajam mencapai visinya kita. Entah itu visinya dalam finansial atau mungkin dalam life health ataupun apapun. Gitu. Sudah mungkin Bu Evelyn, silakan kembali ke Bu Evelyn. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Pak Fatih. Mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Fatih ya. Setelah Pak Fatih lebih tahu tentang siapa dirinya Pak Fatih, apakah energinya Pak Fatih bertambah? Wah, luar biasa, Pak. Luar biasa, Bu. Bertambah sangat. Jadi saya semakin bisa menajamkan skill-skill apa saja yang saya harus asah untuk kedepannya. Jadi semakin tajam kalau kita belajar diagram Pareto Law ya, kita harus semakin menajamkan 20% skill yang kita punya untuk menghasilkan 80%. Itu mungkin yang saya rasakan memang energinya cukup besar ketika saya tahu siapa diri saya dan saya bisa mengasah skill saya semakin tajam gitu. Oke, thank you banget ya Pak Fatih untuk testimoninya. By the way, ini nggak dibuat-buat loh ya Bapak Ibu. Betul. Ini benar-benar dari testimoninya Pak Fatih ya. By the way, tadi Pak Ping pun pagi-pagi ngasih testimoni nggak dibuat-buat ya Pak Ping, betul ya? Oke, thank you buat testimoninya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ke proses berikutnya, saya ingatkan kembali ya, bahwa prinsip dasarnya kembali lagi adalah apapun yang akan dibahas hari ini itu adalah berupa inputan. Nah, waktu kita bicara berupa input, maka ada yang namanya proses, dan baru bisa menghasilkan namanya output. Jadi, apapun ya, kembali lagi Bapak Ibu ya, yang dibahas hari ini akan berproses di namanya input, yang kemudian kita proses, dan yang namanya output. Nah, khusus di pertemuan hari ini, kita akan bahas lebih mendalam tentang sales dan finance. Karena untuk profiling personalnya kita sudah lakukan di minggu lalu ya. Nah, di situ digambar ada ditanya, why sales and finance person so different like water vs oil? Pernahkah kita berpikir kenapa dua tim ini berbeda karakter dan skillnya? Sales tipe lebih ke people oriented, komunikasi lebih diutamakan, empati lebih ditonjolkan, dan mereka pintu pertama bensin untuk perusahaan agar bisa terus berjalan. Sedangkan finance tipe lebih ke data oriented, analisis lebih diutamakan, logik dan naral lebih ditonjolkan, dan kadang terlihat kurang empati karena harus realistis. Ya mungkin kalau tadi saya undang tim saya ya untuk Pak Fatih dari tim sales, dan saya kebetulan punya tim juga yang dari tim finance yang sengaja saya undang hari ini untuk mengecek gitu ya, apakah benar di sales seperti itu dan di finance seperti itu gitu ya. Mirip pria dan wanita kan, yang satu selalu menggunakan logika, yang satu menggunakan perasaan. Nah, bayangkan ketika kita salah menempatkan. Dalam satu sesi minggu kemarin kita sudah membahas sebabnya ya, ada semacam kekuatan dalam diri kita yang mengontrol kita seperti robot yang sering susah kita kendalikan, seperti kita mengendalikan mata kita untuk tidak berkedip selama 1 jam. Seolah-olah ada program dalam diri yang menyebabkan kita bertindak berpikir dengan pola konsisten dan autopilot. Inilah mengapa inner management for business growth penting sekali. Tidak semua faktor kesuksesan dan pertumbuhan bisnis disebabkan oleh hal teknis dan logik loh teman-teman. Anda ketika ribut dengan pasangan lalu berangkat ke kantor, apa yang akan terjadi? Inner management sangat penting untuk personal dan bisnis. Demikian halnya dalam bisnis. Sebelum Anda membereskan internal organisasi Anda, bagaimana mungkin bisnis kita bisa tumbuh dengan lebih baik? Baik, tanpa berlama-lama ya, aku langsung kasih ke Pak Beni. Silakan Pak. Selamat malam. Ya, malam semuanya. Malam-malam. Halo Pak Beni. Ya, salam kenal semua nih. Sepertinya teman-teman jauh lebih berpengalaman dan lebih banyak ilmu kehidupan daripada saya. Ada banyak para coach di sini juga soalnya. Oke, mungkin kita lebih banyak interaktif dalam 2 arah saja dan talk show ya, daripada kita banyak bicara teori, karena teori sekarang sudah ada ChatGPT ya, tinggal di chat gitu, bisa juga munculnya avatarnya Coach Josh juga kan. Gitu. Jadi pengetahuan dan teori begitu banyak di sana. Yang paling penting adalah kalau kita baca ChatGPT, kemampuan kita menulis dan menentukan prompt komennya kan ya. Kata kunci keywordnya, kalau kita tidak pas memilih kata kuncinya, hasilnya juga tidak pas. Nah, sesi minggu kemarin kita back to basic sebenarnya. Jadi bagaimana sih mengetahui cara kerja kehidupan, karena itu adalah basicnya, rootnya. Salah melihat, salah memandang, yang saya senang sekali sampai testimoninya Coach Ping ya, diulang-ulang ya. Malapetaka terjadi ketika kita
berusaha mengontrol dengan kekuatan kita sesuatu yang bergerak alami gitu. Sorry, suara saya jelas atau berisik ya? Saya tes dulu. Saya lagi di Aman, kafe Pak, soalnya. aman. Oke, aman ya. Oke. Nah, itu basic dasar yang kita sampaikan di minggu kemarin, dan hari ini juga kita mau remind ulang bahwa pentingnya penentuan input, dan input ini adalah bahwa kita harus paham juga cara kerja kehidupan seperti apa, alaminya apa, dan ini juga berlaku di bisnis. Nah, itu simpelnya seperti itu. Saya bisa langsung ke ini aja ya, mungkin share ya, sebentar. Boleh, silakan Pak. Oke, sudah terlihat. Oke. Kalau kita bicara inner management, topik diskusinya banyak ya. Ini kita bicara yang paling dasar dulu adalah life code. Ya, sudah kita sampaikan kemarin bahwa ini nih. Ya, quote yang mungkin saya perlu sampaikan berulang-ulang bahwa penderitaan tadi ditambahkan juga malapetaka terjadi karena tadi yang coach bilang ya, malapetaka terjadi karena kita berusaha mengatur. Sebenarnya dasarnya adalah malapetaka terjadi karena kita tidak tahu sebenarnya ya aturan-aturan yang bekerja di alam semesta atau kehidupan. Yang paling mudah, paling contoh yang paling simpel adalah bayangkan kita tuh anak kecil ya, kita tidak tahu ada namanya hukum gravitasi. Lalu anak ini tinggal di apartemen lantai 20, tidak ada orang tua, lalu dia bergerak keluar, melihat ke bawah dan loncat. Nah, ini kan namanya tidak tahu pengetahuannya, gitu loh. Tidak tahu ada dasarnya. Yang kedua adalah mungkin contoh paling simpel adalah seorang anak kecil yang anak atau orang apapun lah, atau mungkin kita bicara orang zaman dulu ya, zaman purba yang belum tahu apa itu namanya api, kemudian dia coba sentuh api itu, apa terjadi? Tangan dia terbakar. Jadi, nah, penderitaan terjadi karena kita tidak tahu hukum-hukum yang bekerja. Itu poinnya sebenarnya. Oke, nah langsung to the point. Poin dengan sales sudah dijelaskan sama tadi Bu Evelyn. Ada suatu sifat yang berbeda, ya. Ini berhubungan dengan kode langit saya sebutnya atau life code. Jadi semacam ada software nih. Sekarang kita bicara AI ya. Ya, ini yang menarik nih. Handphone aja ada manual guide-nya ya. Handphone loh. Software juga ada, buku petunjuknya ada. Kadang sampai dibikin rekamannya kalau bicara software ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita tuh pernah lihat ke dalam diri kita ini suatu produk yang sangat kompleks, bahkan melebihi robot, tapi tidak pernah membaca manual booknya. Cara pakai yang benar gimana? Cara pakai yang tepat bagaimana? Nggak pernah kepikiran kan sama Bapak Ibu kan? Gitu loh. Bahwa ya udah asal jalan aja kayak ngikutin programnya. Sebenarnya kalau nanti kita bicara intermediate adalah bagaimana kita mengoptimalkan fungsi dari tubuh kita sebagai manusia yang kompleks sekali, yang ada 4 bagian di dalamnya, yang jauh melebihi robot. Nah, kemarin juga ada pertanyaan nih, kalau semuanya AI ini, itu nasibnya ke depan seperti apa ya? Hilang pekerjaan, dan sebagainya. Sebenarnya, yang tidak bisa digantikan oleh AI adalah diri kita sendiri, manusia. Ya, ada program-program yang tidak bisa dilakukan oleh robot. Ya, dan ini kalau ketika kita masuk ke dalam, sebenarnya inner management ini adalah good prospect sebenarnya untuk bagaimana kita mengimbangin kemajuan teknologi. Oke, nah paling mudah adalah kita harus tahu sebenarnya dasarnya pertama, seolah-olah kita bergerak sendiri, tetapi sebenarnya tidak. Kemarin kita di minggu udah bicara ya, berkedip aja kita nggak bisa ngatur loh. Ya, ini tadi ada juga yang dengan coach siapa yang hipnoterapi ya. Kita bicara kalau bahwa subconscious mind itu 90% mengatur dan mengendalikan kita, 10% pikiran sadar. Nah, 90% kok dilawan, nggak bakal bisa. Artinya apa? Nah, ini kadang-kadang juga ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa. Tapi 90% loh, kadang-kadang
Nah, ini kita perlu tahu nih programnya apa. Dengan begitu ketika kita tahu, maka kita jangan berusaha melawan. Kembali tadi Kosmin tadi, ketika kita ngelawan, isinya penderitaan. Kita memaksakan nih, contoh saya memaksakan, aduh, yang aku sekarang yang banyak duit itu sales. Padahal mungkin saya tipenya finance, saya memaksakan ke sales. Gitu loh. Atau orang tua nih, kadang-kadang nih orang tua nih yang maksa ya, apa namanya, anaknya ini disuruh ikut mata kuliah atau program yang memang ngetren sekarang gitu loh. Ya, jadi dokter kah atau mungkin jadi programmer. Ternyata kemarin ipar saya punya anak masih muda kan, generasi sekarang ya, di atas 2000. Kita coba saya sarankan karena bingung nambah skill, coba ikut coding gitu ceritanya. Ikut coding di Active Egg gitu. Begitu kemarin kita ketemu sebulan kemudian, nggak sanggup ya, baru ikut bootcamp nggak kuat ya, gitu loh. Kemudian coba lagi digital marketing, nggak mau juga, gitu loh. Jadi, nah untungnya orang tua tidak memaksa, tapi banyak ada di luar sana orang tua memaksa, ya harus begini harus begitu, gitu. Padahal mungkin itu asal-asal aja, tidak tahu program dasarnya apa. Nah kita perlu tahu untuk tahu bagaimana cara kerjanya. Nah tanggal lahir itu sudah dibahas di minggu kemarin ya, ada dasarnya bahwa pengaruh benda langit juga ada dan bagian hal, dan kemudian kita bicara hukum Pareto ya, kemarin juga ada bicara hukum Pareto ya, selalu ada bibit unggul ya, selalu ada winners dimanapun ada dalam berbagai bidang industri maupun dalam kelompok atau komunitas, selalu ada namanya winners. Artinya ini adalah sebenarnya basic ilmu alam sebenarnya. Kalau kita bicara kumpulan binatang ya, sesama kelompok serigala gitu, selalu di alfa pemimpin itu cuma satu. Nah, ketika ada pemimpin lain yang muncul, pasti akan terjadi perkelahian hingga mati. Ini basic alam. Hingga tinggal 1 dan 2 saja. Yang satu jadi ketua, satu jadi wakil. Nggak mungkin dua-duanya. Nah, sebenarnya berhubungan dengan energi sebenarnya. Nah, kalau kita paham tentang energi adalah salah satu dimensi dari, nah ini manusia. Kita ada 4 dimensi. Salah satu dimensi yang perlu kita kelola dan kita ketahui adalah energi juga. Karena energi ini juga menentukan keberlangsungan dan survive kita di dunia nyata. Demikian juga dengan bisnis. Energinya lemah ya, tidak mungkin bisa berkompetisi. Itu udah hukum alam. Oke. Nah, dari tanggal kita bisa baca, karena tanggal itu adalah kompleks ya, membaca pola energi, membaca pola emosi, membaca juga mindset. Nah, kita perlu tahu nih kekuatan kita di mana, gitu loh. Jadi kita tidak memaksakan, karena ketika kita memaksakan seperti kita bicarakan di awal adalah akan terjadi malapetaka karena kita nabrak aturan-aturan yang bekerja, gitu. Tidak efisien lah, kita maunya efisien dan effortless. Oke, nah ini ya 20% ya. Kalau ketika kita sudah tahu nih program dasar kita akan menjadi the winners di suatu kelompok, gitu loh. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kita punya talenta itu semua orang sama, tidak bisa. Memaksakan suatu bisnis kepada orang yang banyak orang itu juga tidak tepat karena belum tentu program dasarnya di situ. Ya, kadang-kadang mungkin kalau ketika kita semakin paham basic bekerjanya, orang sukses itu kadang-kadang cuma hoki aja. Nah, ini pilihan hoki nih, ya. Kenapa bisa bilang hoki? Ya kebetulan saja dia ada memang terprogramnya di situ dan dia ada di lingkungan tepat dan ketemu mentor tepat, langsung terbang aja begitu. Ya, sama seperti misalnya dia desainnya bukan programmer, lalu ditaruh di lingkungan tepat ya tidak akan berkembang juga. Betul. Oke, langsung saja. Sebelum kita bicara sales and finance, bagi teman-teman yang ada di sini, basic number-nya adalah live code ya sebetulnya. Silakan teman-teman tulis di kolom chat ya tanggal, bulan dan tahun. Kemudian ditambahkan semua, lalu nanti akan ketemu 4 angka. Nah, 4 angka ini ditambahkan lagi masing-masing angka hingga ketemu 1 angka. Karena 9 ini berdasarkan ilmu numerologi atau number, itu berdasarkan 9 planet. Nah, 9 planet ini menggerakkan dan mempengaruhi program dasar manusia. Mungkin bagi yang sudah paham, bisa dipercepat, nggak apa-apa. Boleh? Oke, saya stop share dulu deh. Bisa kalau tulis kolom chat ya, jadi saya bisa kolom chatnya. Tanggal, tambah bulan, tambah tahun. Nah, itu ada Coach Ping ini 16 Februari, 87 di total 7.
Ya, sudah. Tolong disebutkan tanggal, bulan, dan tahun ya. Jadi nanti saya bisa bantu lihat juga. Oke, sudah ditulis masing-masing? Ketemu angkanya? Tanggal tambah bulan tambah tahun. Oke, saya contohkan ya kalau pakai kalkulator hitungnya seperti apa sih? Saya share dulu. Nah, Bu Suli minggu lalu harus nonton tuh. Angka 29 itu master number tuh. Ya. Contoh hari ini ya, hari ini tanggal 17. Bulan Mei itu adalah 5 ditambah 2023. Nah, tambahnya begitu. Ketemunya adalah 2045 karena masih 4 digit, kita tambahkan lagi sampai ketemu 1 digit. Berarti 2 tambah 0 tambah 4 tambah 5. Oke, angkanya 11 nih. Hari ini angka spesial juga nih. Oke. Sudah di kelompok semua? Oke. Bro Aji nih. Halo, apa kabar, Bro? Oke. Oke. Bro Aji sudah, Bu Lisia sudah. Oke, Coach Yos sudah. Oke, Coach Yos di totalnya berapa ya di totalnya ini? 1 tambah 3 tambah 1965, bukan tambah 65 ya. 1 tambah, coba saya bantu hitung, 1 tambah 3 tambah 1965. Ketemunya adalah 1969. Oke, berarti 1969 itu 1 tambah 9 tambah 6 tambah 9. Ketemunya adalah 25 ya. Nah, karena masih 25, berarti dia masih 2 angka, kan tambahkan lagi. 2 tambah 5. Jadi 7. Untuk courses adalah 7 nih. Oke, ini kayaknya hari ini memang Universe membawa kita ketemu banyak orang 7 nih. Ya, 7 dari courses di total. Kemudian Bu Suli, berapa ya totalnya? Sudah dihitung belum? 29 tambah 5. By the way, Bro Erik angkanya 11 juga, master number juga nih Bro Erik nih. 29 tambah 5 tambah 1984. Oke, angkanya adalah 11 nih. Ya, usulnya 11 nih atau 2 ya. Tolong dicatat ya masing-masing ya. Gitu. Oke, nah penulisannya bagaimana? Biar lebih mudah saya juga membaca dan memahami teman-teman yang ada di sini adalah ditulisnya adalah yang huruf pertama adalah tanggal lahir, huruf kedua adalah totalnya. Jadi misalnya ini Bu Sudi nih, 29 Mei 84. Maka nulisnya adalah 29 garing 11 ya, gitu ya. Coba tulis di kolom chat ya, biar gampang. Jadi yang satu yang depan adalah tanggal lahir, yang garis miringnya adalah angka totalnya. Sudah? Oke. Sudah. Contohnya adalah, nah ya gitu, 16.7, 275. Cospin 16.7 ya. Aks itu 275, oke. Jangan sampai saling hitung ya, saya tidak membantu menghitungkan. Oke. 69, oke 17. Lihatin lucu nih, hari ini banyak angka 7 berkumpul ya sebenarnya, di total ya. 72, oke. Berarti 1 yang diambil, oke. 11, 1, oke. 7 ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini nih, teman-teman ya. Jadi tanggal lahir kita, kalau di literatur kebanyakan bilangnya yang di total tadi disebutnya adalah life path ya. Saya sebutnya life code, kode langit. Semua sebenarnya kode. Ya, dan menurut literatur kuno, life code ini atau life path ini, life path number, teman-teman bisa googling ya, life path number gitu. Teman-teman kalau sambil menunggu jawaban saya boleh ketik life path number di Google. Misalnya tadi 7, life path number 7. Ya, ini ibaratnya semacam ada hipnotis ya. Kita tuh kena hipno. Setelah umur 35 tahun, alam itu, dunia di luar diri kita, makrokosmos, itu narik kita ke sana. Nggak bisa dilawan. Setelah 35 tahun tambah kencang. Kita berusaha ngelawan tuh dia bawa kita ke sana. Contohnya misalnya, saya mau ke Senayan, gitu loh. Udah niat nih, udah planning nih, gitu kan. Setelah umur 35 tahun, begitu saya buka mobil, belok ke kiri mau ke Senayan, tahu-tahu tuh polisi untuk jalan tuh, suruh ke kanan, muter. Nggak bisa ke Senayan. Nah, jadi analoginya seperti itu. Semacam bisa ditutup oleh dia loh. Atau AI yang kalau di dalam kita adalah ada AI juga, ada kecerdasan. Di luar diri juga ada kecerdasan juga. Yang kita sebut namanya Tuhan
atau apapun lah, whatever the name gitu, atau kita sebut nature atau apa ya, atau universal intelligence atau divine intelligence, kita nggak tahu. Pokoknya dia ngatur tuh AI-nya gitu loh. Makanya bisa bergeraknya ke situ mulu. Itu adalah setelah umur 35 tahun. Nah, perhatikan ya, nanti kita akan bicara per angka. Perhatikan dan refleksi di dalam hidup teman-teman masing-masing. Setelah 35 tahun, lalu teman-teman googling, benar nggak itu terjadi dalam hidup teman-teman? Setelah 35 tahun, yang tipe 7 tadi, mulai umur mendekati 35 nih, dari umur 30 sampai 35, sudah mulai itu ditarik-tarik urusan. Kalau 7 kita bicaranya adalah analisis, deep thinker, mystery. Mulai itu tarik seperti itu. Ya, itu kita bicara life ke dulu. Oke. Nah, kemudian ada namanya tanggal lahir. Tanggal lahir ini di ilmu numerologi itu tidak bisa dibaca. Saya membaca ini pakai pendekatan yang lain, menggunakan metode astrologi China. Ya. Tapi ternyata metode apapun ya, metode numerologi, metode China, metode India, ataupun metode kejawen yang kita sebut hitung weton, primbon, atau metode-metode lain, itu ada kemiripan. Makanya saya simpulkan dari berbagai macam metodologi kuno, tanggal lahir kita itu sebenarnya membaca passion kita. Oke, apa yang saya suka. Kemudian ada yang harus saya lakukan atau dipaksa untuk melakukan namanya tugas, atau saya sebutnya soul mission. Kadang-kadang angkanya bisa sama, bisa berbeda. Nah, ini ada yang tadi di kolom chat, ada yang angkanya di tanggal lahirnya sama dengan di totalnya. Ada tadi ya kayaknya ya. Contoh misalnya, coba di sini siapa ada? Oke, siapa yang sama ya? Oke, nah seru nih. Kosmik itu 16/7 ya. Berarti kalau 16 itu kan 1 tambah 6 ya, berarti 7. Ya. Oke. 1 tambah 6 kan 7. Oke, jadi 7 menuju 7 gitu loh ibaratnya. Oke. Di sini. Nah, di tengah-tengah ini ada namanya ada berbagai mungkin psikolog. Saya bukan orang psikolog ya. Soalnya hanya tukang membaca. Bisa disebut dengan shadow. Jadi diri kita yang bukan apa adanya, hasil dari trauma atau doktrin atau apapun bentuknya itu, sehingga ini ada kadang-kadang bisa menjadi namanya shadow. Ya. Different personality lah, atau split personality. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, oke. Saat ini saya lebih mencondongkan ke life path atau life code yang sebelah kanan, yang di total. Kenapa? Ada dasarnya nih. Banyak orang di luar sana itu mengajarkan ikutin passion kamu, maka kamu akan sukses. Oke, ikutin passion kamu, maka kamu akan sukses. Berdasarkan teori angka ini, life code, ada namanya angka ego dan ada yang namanya angka non-ego. Ya, kita tahu setelah 35 tahun, ibaratnya Tuhan atau alam itu suruh kita tuh ke kiri. Tapi kita sukanya ke kanan, karena passion saya di kanan, bukan di kiri. Pernah mengalami seperti itu? Saya mau ke kiri, tapi suruh ke kanan mulu ya. Nah, ini yang disebut kadang-kadang ada semacam tabrakan personality dalam diri kita. Ada tabrakan di dalam diri. Nah, saya menganggap bahwa ikutin passion akan sukses. Sukses itu apa artinya sih? Teman-teman bisa definisikan sukses ya. Sukses kalau menurut saya adalah melakukan dapat segala sesuatu itu tanpa usaha. Bukan itu sukses ya. Kalau ngoyo itu bukan sukses dong. Ya, karena coba perhatikan teman-teman yang coba perhatikan dalam penjualan atau dalam mendapatkan income. Bukankah income kita datang selalu tiba-tiba dan besar, banyak, dan sering bikin sibuk. Tapi kita kadang-kadang pakai planning, pakai usaha, malah nggak ada hasilnya. Ada kalau cerita kalau di komik itu, di kartun tuh ada untung bebek tuh, ya, yang soal hoki. Dia jalan aja ketemu duit, bukan itu namanya sukses effortless. Nah itu gambarannya seperti itu. Antara
yang saya suka dengan jalan yang harus saya lalui itu sama. Jadi nggak ada tabrakan personality dan sangat effortless. Apa yang saya suka, universe kasih saya juga. Tapi ada yang saya suka, universe belum tentu kasih. Nah, apakah itu? Nah, itu ada 6 faktor ego. Kita kalau nanti mungkin bisa di sesi 3 atau di next ya, atau di grup, kita akan bicara ada sesuatu yang rahasia di dalam. Entah kita sebutnya adalah faktor trauma, atau ada faktor-faktor lain, ya sebab akibat, dosa leluhur, atau epigenetik, atau apapun itu akan menyebabkan faktor angka yang tidak sama antara patient dengan totalnya kita. Oke? Nah, karena semua orang percaya ya, at the end, kita bicara hukum alam, kita lahir untuk mati. Nggak bisa dilawan. Oke, meskipun tuh pendiri founder PayPal itu yang kaya banget, ya Peter Thiel, dia udah siapkan tuh, dia mau coba ngelawan alam. Pokoknya nanti begitu mati, saya mau di frozen. Sudah ada tuh di luar tuh, jasa untuk memfrozen badan. Mungkin dia berpikir kayak nonton film apa tuh ya, yang siapa tuh, Jennifer Lawrence ya, mau di perjalanan ke luar bumi, ya mungkin butuh waktu 400 tahun, 500 tahun, jadi dia di frozen, dibikin tidur, nanti one day dia bangun di sana. Nah, itu filmnya aja udah membuktikan contoh ya, tengah jalan ada yang bangun kok, ada yang error, kapalnya malah hancur. Untung ada yang bangun, jadi nyelamatin kapal. Artinya alam itu tidak bisa kita atur ke dalam. Nah, pengen coba mengontrol, kita pada akhirnya akan mati. Jadi pada akhirnya akan mati. Kalau teman-teman adalah termasuk yang percaya suatu kepercayaan, ada namanya Tuhan dan segala macam. Pada akhirnya teman-teman setuju nggak? Kalau saya egois, kira-kira saya masuk surga nggak? Itu pertanyaannya. Atau yang lebih penting ada Tuhan saya mengasihi Tuhan saya. Majority saya percaya, semua orang percaya bahwa ketika saya non-ego, nggak ada lagi saya baru layak tuh masuk ke surga. Artinya, jadi saya mau bicara bahwa life coach jauh lebih penting. Oke? Oke, Kita lanjut mungkin aku, nah ini ya udah ditunggu-tunggu ya. Karena waktu kita tinggal sedikit ya Pak. Ya oke. Ya, jadi minggu lalu kita udah lebih, jadi hari ini kita mau on time gitu ya. Nah ini kita mau langsung ke ininya nih. Silakan. Oke. Nah itu ada sekilas untuk tadi refleksi. Sekarang kita bicara tentang tipe sales. Oke. Tipe sales setelah teman-teman hitung, ya mungkin kita lihat dulu ya. Nah, tipe sales itu adalah contoh adalah angka 3, 6, dan 9. Nah, itu dulu, kita bicara dulu nih. 3, 6, 9. Ada nggak di sini yang 3, 6, 9? Di total dulu aja ya, kalau bicara... Di total yang tadi ya, yang di sebelah kanan ya. Ya, tanggal, bulan, tahun itu sebenarnya, kalau kita baca lebih dalam, di analisis lebih detail dan mendalam, itu juga membuka rahasia tertentu, tapi kita tidak akan baca di sini ya. Itu nanti di jam 9 nanti kita akan berbuka. Ya, Bu Evelyn ya. Jam 9 nanti. Ya, jadi tanggal, bulan, dan tahun itu ada misteri di dalam. Kalau dibuka sama teman-teman, teman-teman akan tahu nih. Nanti nih umur saya 55, apa yang akan terjadi dengan hidup saya? Itu akan dibuka. Kita nggak bicara di sini. Kita hari ini bicara tentang tipe sales dulu. Oke, mungkin ke Bu Lisya dulu, Pak. Ke Bu Lisya tuh. Bu Lisya hasilnya 3 tuh. Bu Lisya, boleh tahu nggak pekerjaannya sales bukan? Betul sekali Bu Evelyn. Betul Pak Beni. Oke, ini temannya banyak ini biasanya orang 3 itu. Iya betul Pak Beni. Pokoknya kalau ada 3 itu, nah saya akan sedikit dibuka dulu yang 3. Oke, kita 3. Nah, 3 itu biasanya beruntung yang berumur 3 loh. Karena yang umur 3 tuh rata-rata mukanya tuh nggak bisa tua loh. Kekanak-kanakan. Coba lihat Bu Evelyn tuh. Coba lihat Pak Juanda. Tadi ada testimoni Pak Juanda juga angka 3. Ya, apalagi 3-nya ada banyak ya. Tanggal 3, bulan 3, di total 3. Aduh, 3-nya banyak banget tuh. Oke. Saya udah hampir 3 semua nih kayaknya. Iya. Jadi yang 3 ini lihatin mukanya kekanak-kanakan kayak anak kecil. Kekanak-kanakan. Jadi cenderung lebih tidak bisa tua. Oke. Lalu kemudian 3 itu juga lambang mulut. Makanya kenapa cocok di bagian sales. Ya. Cerewet sebenarnya. Kalau mau bilang bawel orang 3 itu. Ya. Orang 3 tuh dimanapun dia ada di situ bikin bawel. Apa aja diomongin, digosipin kadang-kadang. Oke. Nah, pertanyaannya nih. Kalau ternyata saya 3 tidak sesuai dengan teorinya. Nah, itu pembicaraan nanti di sesi ketiga di tanggal 25 ya Bu Evelyn ya. Siap. Itu ada salah di proses tuh. Di bisnis saja ada proses salah, hasilnya juga salah. Ini kita bicara adalah, ini adalah pengetahuan dasar nih. Gambar idealnya seperti ini.
Kalau outputnya, inputnya harus ideal seperti inputnya nih, inputnya ya. Ternyata outputnya tidak sama. Nah, ini ada salah di proses tuh. Kita akan bicara kenapa tuh salah prosesnya. Oke. Nah, 3 ini seperti ini. Dimanapun dia akan cenderung membawa happy. Oke, ada lagi yang tipe 369. Pak Aji tipe 9, Pak Pak. Haji 9. Wah, ini 6 bulan 9 dan di total 9. Nah, banyak 9-nya. Oke, kita bicara ke 6 dulu nih. Ada yang 3 lagi nggak? Nggak ada kan? Oke. Yang 3 nggak ada, Pak. Oke, kita lanjut ke 6 dulu nih. Nah, 6 itu dilambangkan dengan keluarga. Planetnya dianalogikan dengan Venus. Venus itu kalau di astrologi dilambangkan dengan sexual charming. Venus, jadi sempat ada buku ya, psikologi ya. Men from Mars, Women from Venus. Jadi Venus itu sebenarnya punya ciri-ciri yang dia itu charming secara seksual. Biasanya pacarnya banyak. Yang naksir juga banyak, tipe 6 itu. Oh, Nah, untung yang hari ini nggak ada nomor 6, Pak. Aman, ada Pak. ini, Pak Haji nih, Haji Subing nih. Oh, Aji bukannya 9, Pak? 6 garing 9. Oh, depannya 6 soalnya. Ya, kita bicara 6 dulu nih. Jadi 6 ini kalau positif ya, kalau positif itu nikah cuma sekali. Kalau prosesnya kurang bagus, nikah berkali-kali atau pacarnya banyak, gonta-ganti. Tapi memang atraktif kok secara seksual. Jadi kalau kita ibaratnya kalau di alam itu ya, ingat ya teman-teman kalau hewan lagi musim kawin tuh, ya kan, ya kerubutannya banyak. Nah itu ada semacam feromon seksual bagi tipe 6 ini, dia gampang atraktif. Nah kita kenapa ini dimasukkan kelompokan tipe sales nih? Tadi tipe sales 3, orang sales harus banyak ngomong ya. Dia bosen tuh urusan yang data sebenarnya. Gitu loh. Nah, tipe 6 juga sebenarnya mirip. Cuma dia beda pendekatan, beda level. Kalau 3 itu lebih ke buka pintu. 6 ini maintain dulu tuh ya. Ya, mungkin kalau kita bicara retention lah. Ya, dia akan retain ya, pinter ininya. Kemudian next-nya kita bicara 9. Nah, karena kebetulan Pak Haji nih, contohnya Pak Haji nih, 6 dan 9, saya belum 9 juga. 9 itu karena dilambangkan planetnya adalah Mars. Jadi emosinya itu panas. Gampang meledak, ditantang tuh. Jangan pernah menantang orang 9 ya Bapak Ibu. Ya, langsung diladenin soalnya. Ya, langsung diladenin. Karena TP-nya perfeksionis juga. Dan berarti ini kalau calon konsumennya nomor 9, kita nantangin biar dia beli ya Pak? Gini, karena 9 itu dilambangkan Mars itu dewa perang. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu ketemu jenderal, kita ngatur jenderal atau kita diatur jenderal? Nah, itu pertanyaannya. Ngebos kan? Nah, pendekatannya agak berbeda. Gitu. Jadi ini tipe 369 dan disebut juga superhuman, punya capability yang sangat tinggi dan orangnya cepat kasihan sebenarnya, humanitarian tinggi. Jadi kadang-kadang cepat meledak, cepat marah kayak tirani, kayak diktator, tapi cepat kasihan juga. Makanya emosinya itu nggak stabil. Itu tipe 9 ya. Karena di mereka kuatnya di emotion. Ini adalah tipe, termasuk people type ya, yang di sales. Oke, kita next ke finance type. Nah, finance type. Oke. Finance type contohnya adalah tipe 2, 5, dan 7. Ada nggak tipe 2, 5, 7? Nah, ini ada yang 29, di total 11, di total lagi jadi 2. Masuk kategori 2 sebenarnya. Tapi walaupun yang nggak khusus ya, Bu Siliana Hung, kemudian ada siapa lagi ini? Pak Erik ini nggak disebutkan tanggal lahirnya ya, tapi nggak apa-apa. Kok 28, 10, 1 ya Pak berarti. Oke, Coach Yos, 7 totalnya. Oke, siapa lagi? Belum. Oke, aku sambil baca yang komen yang bawahnya ya. Oke, istri saya 9 tuh. Gimana? Terus Ada yang mau katanya Bu komen? Feni Silakan tuh. komen ya, silakan. Bu Feni katanya 23/4 itu maksudnya 5/4 ya, gitukah katanya Pak? Ya, betul. 23. Kenapa 2 digit disebut biar saya mudah deteksi kalau ada angka khusus yang tidak terdeteksi. Jadi 23 betul. 23/4 bisa dibaca 5/4, betul. Ya, Oke. Papi katanya istri saya 9, berarti jangan ditantangin Pak. Jangan nih, tantangin langsung. Oke, Langsung naik jangan. nih. Langsung enggak naik. ya. Teman-teman balik lagi ya, jangan lupa ya mindset yang tadi ya, input, proses, output ya. Ini bukan sesuatu yang final ya, ini adalah sesuatu informasi dan pengetahuan untuk kita proses agar outputnya lebih baik.
Ya, Oke, betul. silakan lanjut Pak Beni untuk Oke, yang tipe 2 finance. nih, tipe 2 nih ya. Tipe 2 itu kok makanya kita bicara satu itu adalah awal dari segala sesuatu. Single kan kita bilang single factor kan satu. Kalau couple berarti dua. Berarti orang tipe 2 itu sebenarnya kemana-mana suka berdua. Suka di mana-mana bekerja sama, partnership. Dia nggak mau sendirian tipenya. Oke. Nah, kenapa saya sebut ini feminim? Karena dia dilambangkan oleh bulan. Jadi bulan itu kalau di beberapa macam literatur tuh melambangkan ada subconscious mind dan juga cenderung moody dan feminim karena bulan itu lambang mother. Oke. Next, 5 Oke, 257 ini nih. sebelum balik ke 5 ya, kata Ya, Bu Rosida nih. Kata Bu gimana? Rosida tadi kebetulan direct message ke saya, betul banget Pak katanya. Yang mana? Yang mana? Yang nomor Angka. 2 Pak, yang Oh, barusan. oke. Nah, angka 2 ini, nah nanti kita bisa baca nih efek angka 2. Duanya ini, kalau dia ada di tanggal lahir, berarti kan itu apa yang saya suka. Cuma kita lihat nih, kalau outputnya nggak bagus, ya, 2 ini bisa ada 3, segala hal ini ada 3 opsi ya. Kita bicara 2 adalah lambang mama. 2 yang positif akan dekat dengan mama. 2 yang negatif akan tidak punya mama atau jauh dari mama. Atau yang ketiga, kalau sangat buruk sekali, dia tidak mau nikah dan nggak mau jadi mama. Nah, yang mana? Oke. Ya. Oke, itu udah kompleks dan detail. Kita lanjutkan lagi dulu. Kita bicara 5 dulu nih. Nah, 5, nah 2 5 dan 7 itu dilambangkan pikiran. Jadi makanya tipe finance harus kita taruh orang yang memang suka berpikir. Kalau tadi tipe 3 dan 9 sukanya apa? Sukanya dengan orang. Beda nih, beda karakter. Ya, ini kayak laki-laki nih. Laki-laki itu secara kodrat alami dia tukang berpikir dan pakai logik. Kalau wanita cenderungnya pakai perasaan. Nah ini nanti nih akan ketemu namanya penyimpangan. Kenapa saya bilang penyimpangan? Pernah melihat bahwa wanita yang mirip ke laki-lakian atau kita sebut tomboy atau pria mirip ke wanita-wanitaan, cenderung kalem, feminim. Padahal kalau kita bicara kodrat, ya laki-laki kan dia banget kayak singa ya, jantan, male. Tapi ada yang tidak seperti itu. Nah, kita dengan cukup tanggal lahir tanpa perlu ketemu, kita bisa deteksi sifatnya seperti apa. Ya, kemarin saya sudah sharing juga dengan Bu Evin juga ya beberapa gitu tentang hal ini. Oke. Oke, ada di komen katanya Pak. Saya tuh Pak, kata Bu Feni. Oke. Oke. Ini tanpa baca tanggal sudah ketahuan sebenarnya. Oke, nanti di tanggalnya kita akan mungkin kita cek tanya ya. Bu Feni kenal Pak Beni sebelumnya, Bu? Atau baru kenal atau baru tahu? Baru kenal ya. Saya nggak kenal Bu Feni siapa. Kayaknya sampai menunggu. Okay. Kenapa Pak? Kenal Pak Beni sebelumnya? Atau baru pertama kenal? Kan tahu grupnya dari Bu Elvin. Oh gitu, berarti baru pertama kenal ya Bu? Baru pertama kali ini nonton. Dan analisanya benar ya Bu? Iya. Ya, jadi tipe 5 nih, tipe 5 kita bicara. Tadi kalau 2 itu adalah sebenarnya dia udah masuk ke wilayah pikiran ya, analisis ya. Cuman dia lebih banyaknya mikir tapi lebih senangnya tentang partnership. Kalau 5 itu orang bebas. Ya, nggak bisa di out of the box, mungkin boxnya juga nggak ada gitu dia. Ya, dia orang freedom, orang bebas. Nggak mau diatur, suka traveling, adventure, pemikir bebas, dan cenderungnya charming ya. Dan ini kalau tergantung nih, saya bilang tergantung proses lagi ya, positif negatifnya. Positifnya orang 5 ini, wow, itu kalau saya nih, dia juga ada capability tentang orang nih, agak khusus angka 5 ini juga. Dia bisa menarik massa karena charming ini loh. Dan dia ahli strategi. Contoh yang 5, ya nanti kita bicara contoh yang. Boleh saya contoh ke 5 dulu ya? Ya. Boleh, kenapa ini termasuk kategori orang finance atau orang analisis, orang data? Oke. Saya stop share dulu. Oke, by the way teman-teman, khusus hari ini aku minta tambahan 15 menit ya, biar Pak Beninya bisa final dan kita bisa dapat manfaatnya ya. Biasanya aku biasa on time nih 1 jam nih, tapi khusus hari ini kayaknya teman-teman juga pengen tahu banyak ya. Minta 15 menit aja ya. Thank you. Silakan Pak Beni. Oke. Bentar. Lanjut 2 jam. Siap. Bentar.
Oke, langsung ini aja deh, mungkin saya biar cepat. Oke. Oke. Saya contohkan yang contohnya 5 seperti apa ya. Bapak Ibu tahu ini kan ya? Tahu ya? Layar saya kelihatan layar saya ya? Ada Pak, Pak Soekarno. Ya, Pak Soekarno ya, 6 Juni 1901. Ya. 6 tambah 6 tambah 1901. Angkanya berapa ini? Ini 12. 12. 1913 Pak. Ya, ketemunya berapa? 1913. Ya. 1913. Totalnya 14 jadi 5. 14 garing 5. Yes. Lihat ya Pak Soekarno ya. Di totalnya berapa? 5. Ya. Oke. Nah, itu contoh ya 5. Lihatin. Semua seluruh dunia Indonesia tahu siapa Pak Karno. Apakah dia pemikir nggak? Yes. Strategik nggak? Yes. Kenapa dia bisa menggerakkan banyak orang sampai sekarang ini satu partai itu cinta mati nih sama Pak Soekarno? Yes, vibrasinya, getaran dalam dirinya itu adalah jalan hidup yang mempengaruhi dia juga. Itu yang saya bilang. Ketika kita memahami jalan tugasnya kita yang Tuhan sudah ciptakan, itu kita akan jauh lebih effortless sebenarnya. Oke, sebentar. Saya lanjutkan lagi yang tadi ya. Oke. Kita kembali yang ke-7 ya, next-nya, karena waktu pendek. Oke, 7. Nah, lihat ini, ini seperti tanggal lagu sebenarnya. 3, 6, 9. Do, do, do. Ya kan? Semakin besar angkanya, vibrasi semakin kuat. Power-nya juga semakin kuat kalau kita bisa superhuman ya. Ya, 2, 5, 7. Jauh lebih kuat lagi. Nah, 7 ini, kalau tadi 2 tuh level mikir 2, 5 tuh level mikir di 3%, 7 ini bisa 100% levelnya. Tukang mikir banget, jauh lebih kuat daripada yang 5. Kadang-kadang malah nggak bisa nikmat hidup kayak orang 5 tadi ya. Gitu. Karena orang 5 tuh 5 lambang 5 panca indera. Hobinya senang-senang. Kalau dalam bentuk yang proses ada dan lingkungan negatif, dia akan cenderung rawan kepada kecanduan. 5 panca indera. Seksual, atau kemudian narkoba, apapun lah. Menyenangkan hedonis kita. Oke. Nah, 7 ini lebih banyak pemikir, analis, wisdom, suka dengan wisdom, suka dengan enlightenment. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, ini terakhir yang mulai kemarin adalah kalau begitu kita yang mengendalikan hidup atau kita yang dikontrol. Mungkin itu kali ya, Bu Evelyn ya, mungkin sebelum ini. Oke. Kita mungkin lanjut. Nah, oke, saya sebelum ke sana, kita tambahan lagi. Makanya dengan kita tahu ini, kita perlu tahu ya, dalam untuk kacamata bisnis, jangan sampai salah tempat. Nanti ujung-ujungnya kalau kita jadi business owner, kesel sendiri ini. Ini orang disuruh ngitung laporan, disuruh bikin laporan keuangan, malah cerewet, banyak ngomong. Atau yang satu disuruh jualan, malah dia buka-buka laptop, analisis. Nah, ya, itu yang mungkin sampai sini kali sesinya. Silakan, mungkin kita lanjutkan dengan sesi yang lain. Oke, baik. By the way, kita udah nggak ada sesi lain sih, Bapak Ibu ya. Ini udah jam 9. By the way, sengaja dibikin penasaran nih, Bapak Ibu. Karena minggu depan, hari Kamis tanggal 25. Hari Kamis ya. Jadi hari Rabu business matching-nya kita off. Jadi saya minggu depan, hari Rabunya tidak akan mengadakan business matching. Kita akan nanti gabung di tanggal 25, yaitu iCommunity Level Up Club. Jadi buat Bapak Ibu yang belum mendaftar di iCommunity, segeralah mendaftar. Nanti akan dibantu juga sama tim gitu ya. Nah, Pak Jos tadi, kalau code number lainnya apa artinya Pak Beni? Nah, itu sengaja kita buat penasaran, ya. Bapak Ibu sengaja buat kita penasaran. Buat nanti Bapak Ibu boleh ikut di tanggal 25, atau kalau udah nggak sabar, pengen ikut sesinya Pak Beni langsung secara personal, tim boleh juga ya kirimkan ada bit.ly-nya. Pak Beni juga menyediakan gitu ya, menyediakan untuk waktunya khusus. Nah, cuman karena ini adalah acaranya iCommunity, maka yang pertama kita memerlukan adalah feedback. Jadi tim saya akan memberikan link feedback. Boleh Bapak Ibu bantu isi dulu link feedbacknya sambil saya sedikit melanjutkan
Untuk slide-nya ya, karena Bapak Ibu kembali lagi kita terima kasih sama iCommunity yang telah mensupport kita sehingga kita bisa bikin acara ini. Kembali lagi, kalau tadi kita sedikit udah tahu ya tentang siapa yang cocok menjadi orang finance dan siapa yang cocok menjadi orang sales hanya dari tanggal lahirnya dulu. Ya, sebetulnya banyak ya Bapak Ibu, kembali lagi ke proses yang tadi, input, proses, output. Dan di setiap proses itu selalu ada 3, yang positif, yang negatif, atau yang di tengahnya tadi. Contohnya tadi di angka berapa? Tadi contohnya di angka 2 ya. Bisa jadi mama yang dekat banget, bisa jadi nggak punya mama, atau bisa jadi nggak mau mama. Jadi selalu ada input, proses, output, dan mungkin ada 3 hal tersebut. Nah, banyak banget yang bisa dibahas di sana. Bapak Ibu kami undang kembali minggu depan tanggal 25 di iCommunity Level Up Club. Yang belum mendaftar di iCommunity, segeralah terdaftar di iCommunity. Dan karena ini adalah acaranya iCommunity, saya harus menyampaikan feedback. Mohon bantuan juga Bapak Ibu untuk mengisi form feedbacknya ya. Oke, saya lanjut dulu sambil Bapak Ibu mengisi. Kalau kita bicara networking, itu bukan net eating atau net sitting ya Bapak Ibu. Waktu kita bicara tentang bernetwork, kita ketemu orang, itu kita bukan hanya makan atau duduk ya Bapak Ibu, tapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi kalau kita bicara business growth, kita bicara lagi dalam ranah bisnis itu sendiri, tapi harusnya effortless. Ya, jadi waktu kita bicara bagaimana saya menemukan bisnis, kalau kita bukan orang finansial, maka hire-lah orang finansial. Kalau kita adalah bukan orang sales, maka hire-lah orang sales. Sering kali dengan moto saya CEO, Chief Everything Officer atau Chief Example of Others, kita menjadi leader sering kali kan pengennya memberi contoh. Tapi bagaimana kita memberi contoh kalau itu bukan bagiannya kita? Makanya sesi hari ini di Business Growth-nya by Pak Beni itu membantu kita untuk bagaimana menumbuhkan bisnis dengan mengetahui diri kita dan tim kita. Seperti itu ya. Baik, oke. Oke, untuk feedback-nya ya Bapak Ibu dimohon bantuannya. Nah, sambil menunggu, kita ada sedikit pengumuman ikut ALC setiap hari Kamis, segera follow up dengan melakukan one-on-one meeting atau IOM untuk membahas lebih detail peluang kerjasama antar sesama anggota. Disclaimer, iCommunity tidak pernah meminta imbalan atau fee berupa apapun terhadap deal yang terjadi antar member. Segala keuntungan dan risiko bisnis menjadi tanggung jawab masing-masing member. Ini adalah beberapa kegiatan iCommunity, mungkin buat Bapak Ibu yang baru pertama kali atau belum tahu apa aja kegiatan iCommunity, kita ada company visit, kita juga ada baju iCommunity ya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang join di Member Pro, bisa juga memasang fotonya adalah di jalanan ibu kota. Jadi segera hubungin adminnya, yaitu Bu Delisa. Kemudian ada juga beberapa kegiatan lain yang biasa kita lakukan, salah satunya adalah IBM seperti ini. Dan minggu depan Bapak Ibu akan diundang di acaranya ILC atau iCommunity Level Up Club. Jika Bapak Ibu juga setelah mengisi form feedback merasa acara ini sangat berguna dan sangat berarti dan sangat membantu para teman-teman pebisnis, Bapak Ibu boleh undang ya teman-temannya untuk bisa join di iCommunity. Baik, kalau misalnya Bapak Ibu lagi juga pengen tahu iCommunity lebih lanjut, bisa masuk ke Instagramnya. Ada juga YouTube-nya, di mana di YouTube ini kita banyak dibantu gitu ya dengan ide-ide bagaimana dengan networking, dengan bisnisnya yang disediakan oleh iCommunity itu sendiri. Nah, kita bicara tentang barangkali Bapak Ibu merasa iCommunity adalah komunitas yang sangat positif dan mau terus berkontribusi, maka Bapak Ibu juga bisa menjadi pro member. Untuk menjadi pro member, Bapak Ibu bisa mendapatkan 8 keuntungan. Walaupun saya 3 dan cerewet, 8 keuntungan ini tidak saya bacakan ya. Bapak Ibu bisa baca dan capture aja. Mungkin saya bacakan yang biru aja ya. Stay 2 days one night at Permata Hijau Suite Jakarta atau dapat 400 travel point equal to $100 from you to Indonesia. Salah satunya yang paling mungkin benefit adalah menjadi host seperti saya melakukan host ini, di mana waktu kita melakukan host, kita bisa promosi bisnis kita bisa melakukan kolaborasi juga, dan mungkin kita akan mendapatkan otomatis ya spotlight dan exposure gitu ya. Mungkin bisa kembali lagi juga ke posisi yang tadi ya di live pad-nya, apakah kita memang orang sales ya. Kalau Bu Lucia kayaknya udah cocok banget nih harusnya nih menjadi next host-nya iCommunity. Nah, untuk yang pro ini ada juga kelebihan yang lain, yaitu skip the queues atau avoid the crowd. Jadi misalnya udah jadi join pro, bisa juga ambil servisnya di International Airport Assistant or Domestic Airport Assistant, atau gratis 1 kali one way VIP service ya, harga di atas 1 pack. Nah, untuk keterangan lanjut jangan lewatkan ketika Coach Ping ya hari ini juga kebetulan udah jadi pro, tinggal pilih aja benefit mana yang mau diambil dan langsung kontak ke tim iCommunity. Nah, kita lakukan foto bersama ya Bapak Ibu. Baik, aku boleh minta open cam, kita foto bersama. Oke, sorry, ini kita remove pin dulu ya. Oke. Oke, boleh Bapak Ibu untuk open cam, kita akan foto bersama. Oke, ya siap. Oke, baik. 1, 2. Oke, baik sudah Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan lagi slide-nya. Baik, ditunggu sebentar. Oke, untuk form feedback-nya udah ya Bapak Ibu ya. Baik, nah tadi kita sempat bilang ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa nggak pengen nunggu sampai tanggal 23 atau pengen dapat full version-nya,
Pak Beni ini punya 4 model ya Bapak Ibu. Yang pertama itu Pak Beni punya layanan untuk self profiling di mana nanti hasilnya adalah PDF dan free 1 jam konsultasi langsung bersama dengan Pak Beni. Kemudian yang kedua ada couple profiling. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kenapa ya aku tuh sayang suamiku atau aku tuh sayang istriku tapi aku tuh bingung harus ngapain gitu ya. Karena mungkin kita tidak saling mengenal. Nah, itu pun ada namanya couple profiling. Kemudian yang ketiga, kalau kita misalnya juga merasa mungkin punya anak dan kita juga bingung bagaimana menghadapi anak kita karena kembali lagi ya tadi Pak Beni udah bilang mungkin kita tidak mengerti atau tidak tahu padahal ada sebetulnya clue-nya gitu ya untuk membantu Bapak Ibu bisa ambil di family profiling atau misalnya Bapak Ibu merasa saya punya C-level tapi C-level saya juga bingung dan saya pengen benar-benar mengatur bisnis growth-nya bagaimana caranya Bapak Ibu juga bisa ambil yang premium yaitu di bisnis profiling ya dengan hasil sama PDF dengan free 2 kali 4 jam konsultasi via Zoom. Maksimalnya 5 orang Bapak Ibu. Nah, linknya Bapak Ibu juga bisa dapatkan di chat, jadi bisa nanti ambil, mungkin mau coba dulu self profiling, boleh tinggal langsung diisi, nanti akan ada tim juga yang membantu untuk prosesnya Bapak Ibu. Mungkin untuk sesi malam ini, sekian dan terima kasih. Apakah ada yang ingin tanyakan kembali? Mungkin 1 pertanyaan terakhir ya, sebelum saya tutup. Karena tadi kita udah minta 15 menit, saya punya 5 menit terakhir. 1 pertanyaan terakhir. Ada yang ingin tanyakan dari Bapak Ibu? Diulang yang 1 dong, Coach, kata Bu Rosida. Oke. Ini 1 pertanyaan terakhir ya. Coach Beni, boleh diulang yang nomor 1 katanya, Coach. Sebelum kita tutup. Oke. Sebenarnya itu semua ada di alam ya. Angka 1 itu kan kita bicara. 1 itu apa sih artinya? Pertama kan. Angka pertama. Kalau kita bicara kemana-mana kok sendirian, single kan. Jadi orang 1 itu sukanya sendirian, single factor. Pertama. Yang kedua adalah dari sisi planet, kalau tadi 2 itu adalah lambang mama, berarti yang nomor 1 adalah lambang papa. Nah, karena papa itu adalah laki-laki, nah ini pertanyaannya, kalau angka 1-nya itu adalah di tubuh wanita, maka wanita tersebut adalah wanita yang tomboy. Laki-lakian, cenderung dominan. Nah, jadi sama juga dengan angka 2 ada di tubuh pria, maka akan cenderung seperti wanita, feminim. Jadi itu adalah contoh banyak faktor yang nanti kita akan bedah ya di detailnya. Kalau nanti ada di teman-teman yang ada ambil jasa layanan untuk live code profiling, nanti itu ada kita akan bahas lengkap 1 jam. Dari hulu ke hilir mau tanya apa aja bebas. Di situ ada. Ya, tidak bisa dibahas di sini karena ada sesuatu yang mungkin privasi ya. Tapi secara prinsip 1 adalah juga lambang leader, dimanapun dia berada, seringkali dia ditulis jadi pemimpin. Entah dia jadi manajer, supervisor. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu kayak ya kalau tiba-tiba posisi saya manajer. Ya memang levelnya 1 kok. Alam memang membawa kamu ke sana, kamu ditempatkan jadi leader. Gitu loh, dan pasti akan dominan. Seperti itu ya, Bu. Oke, thank you banget Pak Beni. By the way, di sini masih ada banyak sekali pertanyaan ya, tapi karena memang waktu dan kita nggak bisa bahas satu-satu karena ada beberapa itu tuh personal. Kayak tadi Bu Feni 4 dong. Nanti bisa kita share link YouTube-nya ya, Bapak Ibu pastikan ada di grupnya Pareto Inner. Nanti kita share link YouTube-nya, Bapak Ibu bisa kembali putar untuk 1, 2 tadi ya ada angka-angkanya. Kemudian kembali lagi Bapak Ibu saya ingatkan sebelum saya tutup. Manusia itu hidup ada input, proses, dan output ya Bapak Ibu. Memang ada sesuatu hal yang tidak bisa kita tolak ya, tapi ada sesuatu hal yang sebetulnya bisa kita netralkan. Jadi untuk asumsi, kembali lagi jangan dibuat dulu ya Bapak Ibu. Ya kalau kata orang gitu ya, don't do this at home gitu ya. Dalam artian, di sini saya dapat 1 chat gitu ya, 1 dan titik-titik gitu ya. Jika berpasangan maka nggak cocok ya berarti. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Di sini bukan bicara tentang kecocokan dulu ya. Di sini bicara tentang personalnya dulu. Dan kembali lagi, jangan dihubung-hubungkan dengan asumsi yang akhirnya salah ya Bapak Ibu. Ini yang membuat alasan kenapa life path itu tidak terlalu banyak dibahas ya. Jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu merasa event ini sangat berguna dan pengen tahu lebih lanjut, saya sangat sarankan gitu ya masuk ke sesinya punya Pak Beni yang self profiling atau couple profiling. Ya karena balik lagi, kalau 1 tambah 1, Bapak Ibu tahu lah ya. Kalau kita hidup dengan orang karakter yang sama, apakah kita juga akan bilang cocok atau enggak? Akan kembali lagi ke nomor 2 yang tadi Bapak Ibu. Akan dekat dengan mamanya, tidak dengan mamanya, atau bahkan tidak mau dengan mamanya. Dan ini tidak bisa kita asumsikan. Jadi saya juga tidak berharap Bapak Ibu saat ikut event ini dan beres dari sini langsung membuat asumsi sendiri gitu ya. Lebih baik datang ke dokter ahlinya ya. Bukan karena saya jualan, bukan karena saya orang sales juga. Tapi memang lebih baik pada pakarnya dan ahlinya. Sehingga kita bisa punya asumsi yang benar gitu ya. Karena kembali lagi, input, proses, output.
Oke, mungkin sekian aja dari saya. Sampai bertemu tanggal 25. Kembali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa acara ini sangat berguna dan bisa membantu, Bapak Ibu ajak ya teman-temannya untuk hadir tanggal 25. Tanggal 25 itu kita unlimit, kita tidak batas orangnya. Ya kayak hari ini kan kita batas 15, pas banget 15 gitu ya. Tanggal 25 kita unlimit, mau 100 orang, 200 orang, 300 orang, itu semua boleh hadir. Bapak Ibu boleh undang di tanggal 25. Hari Kamis jam setengah 8 ya, bukan jam 8 ya. Jam setengah 8 malam. Kata Bu Rosida, terima kasih benar dan tepat penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Rosida. Mudah-mudahan acara hari ini bisa membuat Bapak Ibu tidur sedikit lebih tenang, dan untuk lebih tenangnya boleh ambil acaranya, ambil paketnya Coach Benny atau nanti ikut langsung di minggu depan. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Bye, sukses selalu. Terima kasih semuanya. semua. Bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Terima Evelyn. kasih semua Terima kasih Pak Beni. Terima Thank kasih you. semuanya. Oke, hitungan kelima saya close ya. 5, 4, 3, 2, 1.